Opsi dari pengobatan FASDU. Ada seorang dokter mengatakan demikian. Jadi setelah seiring berkembangnya pengobatan modern, dari penelitian terapi FASDU ini diadopsi oleh mereka untuk mengeluarkan darah melalui pembuluh vena. Dan mereka ganti, Yahudi Nasrani ganti namanya flebotomi. FASDU ini diganti namanya flebotomi atau penetration. Ya, ada. Jadi ada sebenarnya. Bahkan pernah saya baksos di Tanjung Priok di Kalimalang, Masjid Al-Fatah didatangi oleh seorang berjauh di Tanjung Priok. Ustaz, kemarin saya donor, setelah donor darah saya doplet, ternyata darah saya banyak bakteri. Akhirnya dokter menganjurkan untuk terapi mengeluarkan darah. Akhirnya dia ke rumah sakit, mengeluarkan darah 1.800.000 Ustaz. Di rumah sakit sekali mengeluarkan darah. Itu kalau di rumah sakit cara mengeluarkan darah sama kayak pasti juga gitu? Sama, tapi namanya diganti. Oh, diganti. Isinya flebotomi tadi. Ada flebotomi atau penetration ya. Itu dan di rumah sakit juga memang dilakukan ketika pasiennya tersebut tensinya selalu tinggi, jadi kasih obat tinggi biasa dikeluarkan darahnya. Bagi dokter yang paham, ada guru saya dokter itu seperti dilakukan. Mahal Ustaz, alhamdulillah saya dapat informasi di sini ada terapi pengeluaran darah. Dia cuma bayar 100.000. Jauh banget. Makanya di antara sebab dilarang pengobatan ini FASDU, pertama memang persaingan karena akidah. Banyak dari kalangan kesehatan itu orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani jualan obat. Kemudian yang kedua, terganggunya perekonomian mereka. Ya. Dan yang ketiga, banyaknya terapis-terapis tampil sebagai pengobat tapi sebenarnya dia tidak ahli, menyayat dengan begitu tajam. Ya, kemudian pasiennya dibawa ke rumah sakit karena kekurangan darah. Dilapor, ini habis terapi apa kok darahnya bisa banyak keluar? Saya habis dibekam. Coba lihat bekasnya, saya tanya panggilan lalu. Dibuatlah peraturan tidak boleh dengan alasan-alasan seperti itu ya. Termasuk kiropraksi kan sempat. Iya. Gara-gara ada orang Amerika membuka praktek di Kalimalang atau Pondokopi waktu itu. Wanita dikerok. Oh, yang di pasar Rebo apa gitu Iya. dia. Meninggal kan? Meninggal, iya, tahun kemarin. Nah, dari situlah dilarang Nabi. Padahal hanya 1-2 kan. Iya. Tapi kalau mereka yang mohon maaf nih ya dari pihak kesehatan, ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Tapi kalau mereka ada yang perasa nggak bisa jalan, Iya. ada yang meninggal dan seterusnya, nggak ada Corona cara ya. gitu. Kenapa? Karena mereka terstruktur rapi, payung hukumnya ada. Di situ kita kelemahannya, kita itu nggak terstruktur rapi. Gitu. Contoh, enggak terstrukturnya itu kita sama-sama belajar. Di sana gratis, di sini berbayar. Di sana terapi seadanya, di sana terapi seikhlasnya. Di sini tarifnya ada, kemudian di sana ada, di sini bekam beberapa titik sekian ratus. Di sana ada bekam seluruh badan hanya 30.000. Baksos, apalagi seikhlasnya baksos. Beda kalau baksosnya beda. Jadi kalau praktek tuh kita kurang struktur. Jadi sangat mudah dijatuhkan oleh kesehatan. Saling kita belum bersatu. Kemudian dari sisi tarif kita nggak bersatu. Kemudian dari sisi komunitas juga kita lemah, ya. Jalan masing-masing, seterusnya di situ. Akhirnya kemarin kita sempat membuka perkumpulan terapi FASDU. Nah, ujung-ujungnya dipanggil dari pihak Menkes kan, dibuatlah pernyataan bahwa satu FASDU tidak layak di Indonesia. Di Indonesia doang. Akhirnya dengan alasan pembuangan limbah, dengan alasan tidak ilmiah dan seterusnya. Hanya kesimpulannya tidak layak di Indonesia dan ini dibubarkan. Dulu dikenal PT FI kan, itu sudah bubar sebenarnya, sudah nggak ada ya.
PPSI itu karena pemerintah sudah melarang. Akhirnya sekarang jalan masing-masing. Nah, maksud saya kalau saya mengadakan pelatihan, meskipun jalan masing-masing, tapi tetap menjaga harganya daripada terapi ini. Biasanya paling minimal 100.000. Di mana-mana paling minimal 100.000. Ini standarnya. Berbeda lagi kalau niatnya memang yang datang itu orang nggak mampu, butuh bantuan dan seterusnya. Tapi kita ada standar minimal 100.000 jika datang ke tempat. Jika dipanggil misalnya 1 orang, misalnya 150 atau 200. Tapi kalau sudah di atas 5 orang itu 100.000 1 orang. Seperti itu strukturnya. Jangan Bapak Ibu itu Standarnya. terapi itu seikhlasnya. Ikhlas itu berat. Kadang orang kasih harga tapi ngasihnya tetap aja. Jadi kita harus ada standar. Makanya standarnya tadi paling minimal 100.000. Jika dia datang ke sini ke klinik ibu bapak, kita dipanggil 150.000. Tapi kalau sudah 5 orang yang ngumpul mereka di situ 100.000 sama orang, kan lumayan. Ada 500.000, insyaallah cukuplah buat ongkos. Jadi ada semuanya, fasdu di mana-mana sama. Dan nggak boleh ada yang fasdu bahasa seikhlasnya. Kalau mau menolong bukan begitu caranya. Ya. Kalau mau menolong jangan menjatuhkan Harga. harga. Antum lihat orang Cina, ya perdagangannya dari counter ke counter semua jualan HP, handphone. Nggak ada mereka saling menjatuhkan antara counter satu dengan antum beli di sini sama dengan beli di sana, paling beda-beda dikit. Itu mereka. 1 titik ya, 100. 1 titik karena memang jika maksimal cukup 1 titik. Kan ada yang kiri kanan. Ya, jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan mau ibu 1 titik atau 2 titik tetap 100.000 1 orang. Oh, per orang berarti. Per orang. Cuma banyak banget. Ada orang suka minta. Ini 1 lagi kan gitu kan, Deca. Pertama lumayan Kan untuk kita CS itu. persamaan dan tidak saling menjatuhkan. Ya. Artinya dimanapun dia fasdu itu sama. Ini yang bagus. Dan dimanapun dia fasdu, SOP-nya sama, metodenya dan seterusnya. Nah, itu ingatkan kalau suatu saat Bapak Ibu mengisi seminar apapun harus selalu disamakan. Iya. Nah, yang merusak itu seadanya, seikhlasnya, semampunya. Niatnya pengen membantu, tapi dia semua disamaratakan. Akhirnya apa? Niat baik itu tidak cukup, tapi harus cara yang baik. Niatnya baik kan seenak semampunya, tapi dia nggak sadar menjatuhkan terapis yang lain, gitu. Lebih mudarat. Kalau bekam Akhirnya apa? boleh dihargain. Boleh ya. Akhirnya apa? Supaya juga. Akhirnya apa? Kata pasien, kata klien ini, kok di sini 100? Di sana 50. Saya di sana 50.000. Iya, kan gitu. Di sana seikhlasnya. Terus di sana Iya begitu. akhirnya apa? Iya. Malu sendiri kan? Malu sendiri, gak enak sendiri dan seterusnya. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya nyesel. Oh tadi kok banyak banget ya, garam juga banyak kepake dan seterusnya. Setan tuh berusaha udah tapi nyesel aja. Karena nggak ada standarnya. Jadi kaidahnya gini bahwa kalau racun dijual bisa laku karena struktur tersusun rapi. Nah, itu bisa laku. Bagaimana dengan pengobatan ini yang manfaatnya sangat banyak dan seterusnya? Coba disamaratakan, disikapi dan seterusnya. Tentu akan semakin mahal di mata masyarakat. Sangat berharga, tidak dipandang sebelah mata. Nah,
Akhirnya apa, kalau masyarakat merasakan manfaat ini, akhirnya ketika mereka ada keluhan, ini yang utama Pak. Oke dulu, bukan dulu, pasti dulu, sebelum mereka ke pengobatan barat ya. Seperti itu. Ini kelemahannya ya. Kemudian ada sering pertanyaan, limbahnya itu dibuang kemana? Karena ini juga yang disoroti oleh pihak kesehatan, limbahnya darah. Darah itu, saya tanya ibu, khususnya yang di bagian kesehatan, feses misalnya kotoran BAB itu lebih berbahaya mana sih? Itu daripada darah yang keluar. Iya. Kalau misalnya dibiarkan bergeletakan sama-sama, misalnya ini feses manusia dibiarkan di situ dengan darah yang tumpahin di sini, kira-kira lebih berbahaya mana dari sisi kesehatan? Feses. Nah, artinya gini, kalau feses aman dibuang di toilet, di kloset, darah tentu lebih aman lagi kan untuk dipakai. Dan mereka dari pihak kesehatan nggak menerima hal itu. Kita udah sampaikan bahwa ini dibuang ke kloset atau dikubur di tanah. Mereka mengatakan tetap nggak layak. Padahal ibu ke klinik persalinan, itu darah yang segitu banyaknya dibuang kemana? Langsung disiram, malainya kekuat. Saya lihat istri saya melahirkan, disiram, buang kemana larinya? Ke saluran buat mereka. Dan itu aman. Betapa banyak orang darah menumpahkan sakit di RSCM. Ya. Bekasi saya lihat mesti belakangnya kali buat buang darah. Setiap rumah sakit pasti belakangnya kali. Ya, pasti kita suruh buangnya yang rapat banget. Iya, Karena hampir dibuangnya setiap rumah sakit pasti kali kalau ke laut. Ya itu. Jadi tadi adanya persaingan tadi ya, persaingan dan seterusnya, dan kita nggak rapi dan nggak ada apa makanya sabar, terus belajar dan berhati-hati ya. Nah, kemudian jadi amannya dikubur atau dibuang di caranya. Masih semangat? Baik, caranya darah tersebut sampaikan kepada klien Anda, klien Bapak Ibu, darah tersebut sampaikan kepada pasien klien Anda, Pak, ini nggak boleh dibuang sembarangan. Saya kasih kresek, Bapak bawa pulang, nanti dibuang di kloset Bapak. Jadi kita nggak ngurusin darah, dibuang di klosetnya masing-masing mereka, bawa pulang. Apalagi sampaikan, Pak, ini nggak boleh buang sembarangan. Ya, pasti dia percaya, Pak, ini nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi lebih amannya dibuang di kloset Bapak sendiri atau dikubur. Kalau Bapak punya tanah samping kosong, depan rumah kosong, digali saja. Mancing-mancing binatang itu nggak sih? Apa? Ya ular atau apa gimana? Enggak ya. Kalau dibakar kan? Dibakar itu kurang bagus. Ini ada darah nih. Nanti akan asapnya seterusnya cium terusnya ya. Dikubur. Coba darah kurban dibuang kemana? Kebanyakannya dikubur, ya. Kebanyakannya dikubur dan itu aman bagi kesehatan dikubur semua. Kenapa di dalam Islam mayat nggak dibakar, mayat nggak dihanyutkan di sungai, terus mayat nggak diawetkan di dalam Islam? Ya, kenapa? Solusinya dikubur. Ternyata secara kesehatan itu yang paling aman, tidak menularkan penyakit. Nah, kalau di India kan dibakar. Terus kalau wanita hamil meninggal dihanyutkan di sungai itu. Sungai apa? Gangga ya. Khusus ibu hamil, kesian banget, ditenggelamkan di sungai Gangga sampai hancur. Karena diyakini punya manfaat dan seterusnya. Nah, makanya sungai yang paling tercemar, ya itulah mayat, debu mayat, seterusnya penuh di situ. Nah, oke ya. Kemudian
Apa sih bedanya fasdu klasik dan modern ini? Dan apa manfaatnya antara satu dengan yang lain? Satu, fasdu modern tidak sakit. Toh kalau ada sakitnya normal saja. Bagi siapa yang ditusuk jarum nggak berasa sakit, hati-hati. Normalnya harus ada rasa ketika ditusuk. Itu normal. Kalau Anda ditusuk jarum di kaki udah nggak berasa, cek segera gulanya. Boleh jadi gulanya sudah tinggi dan sudah mulai membengkak, sudah lemah ginjal dan seterusnya. Nah, kalau dia sakit berasa jarumnya normal masih. Nah, syaraf di kaki Anda masih normal. Nah, kalau fasdu klasik banyak yang mengatakan, dan saya juga pernah, kiri kanan tangan di bawah lutut kiri kanan pernah menggunakannya pisau. Itu lebih berasa. Dan setelahnya pun lama baru sembuh. Kadang ada yang pernah 1 bulan karena berair bekas. Dibawa ke rumah sakit infeksi. Karena pisau itu umumnya 2 pisau untuk semua orang. Paling banyak mereka punya pisau itu 2-3 untuk bertahun-tahun dipakai, nggak diganti di pisau. Oh, nolek. Cuci, semprot alkohol, selesai. Kalau fasdu seperti ini, modern lebih higienis, lebih steril, ya. Nah, lebih steril dan hanya sekali pakai jarum. Nggak boleh 2 kali kecuali darurat, kehabisan jarum dan tidak tahu mau ambil jarumnya di mana lagi, pakailah jarumnya. Caranya dimasak dulu, ya, panasin di air panas sampai betul-betul darahnya udah keluar semua. Semprot alkohol, kemudian ditusuk pakai jarum kecil, barangkali ada jarum di dalamnya. Kemudian pastikan diterawang, oh iya masih bolong, baru digunakan. Nah, pernah saya lakukan seperti itu. Waktu itu di Jambi, Sumatera. Kemudian fasdu modern ini lebih simpel dan lebih tidak menakutkan. Kalau kalau pisau klasik lebih menakutkan karena ditaruh di baskom, kemudian dicampur air, terus diaduk dengan tangan kosong. Habis itu diangkat lemaknya, ya, karena lemak nggak akan menyatu dengan air, dan darah yang keluar pada fasdu itu ada lemak. Makanya kalau dibiarkan seperti ini akan naik plasma darahnya, akan naik lemaknya. Kalau dicampur dengan air, lemaknya itu bisa diangkat kayak daging ayam. Oh, gitu kayak yang vitamin itu kan ya? Iya, itu. Mereka aman saja, ya. Aman saja. Artinya begini, kalau di patroli Indramayu sudah sejak tahun 90-an menggunakan fasdu dengan begitu adanya, hanya dicuci alkohol, dikerang selesai, campur di baskom, diangkat gini-gini tanpa pakai hand spoon, kemudian ditumpahkan di got, sudah disiram, mereka aman bertahun-tahun dengan izin Allah dan gak ada yang meninggal. Kalau saja seperti itu mereka aman, maka insya Allah ini jarum lebih aman. Jadi jangan banyak takutnya. Kalau bapak ibu habis belajar fasdu, takutnya lebih banyak. Yang Anda belajar terus gak praktek. Ya. Karena intinya ini praktek sebenarnya. Teori itu bisa ibu baca. Intinya itu praktek. Makanya nanti ini endingnya semua harus menusuk dan ditusuk. Semua harus berani. Nggak berani pokoknya minimal sudah merasakan ditusuk, terserah keluar darah atau tidak, yang penting sudah merasakan tusukan jarum tersebut. Kalau saya udah kuning. Nggak apa-apa ibu, yang penting artinya nggak keluar darah, udah menetes darahnya, berhasil keluar, udah tutup, selesai. Gitu. Udah sering. Tapi sekarang berani nggak ditusuk? Berani aja, dia cuma masih agak khawatir soalnya kemarin seperti
sempat kuning gitu. Jadi Jadi kuningnya karena keluar darah maksud saya. Yang penting ditusuk aja udah. Oh, Cabut iya. jarumnya, tutup gitu. Oh iya. Yo 4 semuanya. Tak. Hmm? 4 ditusuk. Wah, apa ini kuning? Berlebihan ya. Baik. Apalagi perbedaannya yang biasa sering muncul pertanyaan, apalagi silakan. Kantor. Itu sering ini Ustaz, sering kliennya itu sering apa namanya menanyakan gitu, menanyakan tentang permasalahan warna darah Ustaz. Oh iya, warna darah. Perhatikan, sepakat semua dari dunia kedokteran, WHO bahkan, pembuluh vena pasti hitam darahnya. Jadi darah kasdu umumnya hitam. Kecuali orang dari kecil sampai dia tua menjaga makanannya, itu darahnya lebih merah dari yang lain, meskipun dikeluarkan di pembuluh vena. Tapi umumnya pembuluh vena darahnya hitam. Makanya di modul ada perbedaan pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Arteri lebih merah, lebih segar karena mengangkut O2. Vena lebih hitam warnanya, lebih pekat karena mengangkut karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu memang hitam. Saya pernah pas orang Kerawang kerja di pabrik, dia mengurusi karbon dioksida. Karbon dioksida itu memang hitam banget Ustaz. Di pabrik hasil karbon dioksida hitam. Kanal pot, Ibu pernah lihat kanal pot motor hitam nggak? Karena itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi mengangkut CO2 kemudian. Oke? Kemudian penampakannya itu nggak boleh kita mendiagnosa di situ. Kecuali kita sudah mengumpulkan riset sekian ribu pasien, ya, bahwa ciri-cirinya begini. Paling banter kita bisa melihat pertama kalau kuning banget dan lemak, menunjukkan banyaknya lemak pada aliran darah. Dan lemak pada aliran darah itu sangat berbahaya, menempel seperti lem kata dokter pada pembuluh darah kita. Ya, makanya banyak sekarang alat-alat batu-batu yang dijual mahal jutaan yang warna hitam, Iya. yang katanya ada magnet dan ini dipakai di kalung dan seterusnya. Itu fungsinya apa? Membakar lemak pada pembuluh darah, mengencerkan peredaran darah dan seterusnya. Kalau fasdu tidak hanya membakar tapi mengeluarkan, tidak hanya mengencerkan tapi membuang. Lebih manfaat mana, batu itu atau dikeluarin dibuang? Keluar. Fasdu lebih manfaat, dibekam lebih manfaat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan mendiagnosa dengan mata telanjang, ya, nggak boleh. Jadi ada juga tukang fasdu, waduh bapak ini makanannya kotor banget. Aduh bapak ini kalau saya lihat darahnya asam uratnya tinggi. Lemak. Kemudian saya lihat lagi darahnya seperti ini. Iya, itu yang disebut Bapak plasma ya. ini dan Plasma itu darah. nggak boleh, ya, karena Darah plasma darah adalah darah nggak bisa Plasma didiagnosa bening. dengan mata telanjang. plasma ya. Itu kan Nah, disebut harus sel oleh- darah merah. Sel darah merah. Oleh karena itu komunitas fasdu sebetulnya harus mengadakan penelitian. Oke, nanti ada yang punya lab. Jadi kita bisa nanti mengadakan suatu penelitian, kumpulkan semua jenis-jenis darah, kemudian nanti kita dibuatlah dari sekian ini kita akan hasilnya ini, itu bagus. Nah, karena sekarang belum ada, maka cukup sekarang dulu kita mengatakan bahwa ini yang kita keluarkan darah mengangkut CO2. Ini disepakati oleh dunia kesehatan. CO2 karbon dioksida hasil pembakaran daripada metabolisme tubuh kita. Dan ini setelah dikeluarkan, tubuh kita ada regenerasi, produksi darah baru, ada sel darah merah baru. Dan ingat kata guru saya, kualitas darah Anda adalah kualitas kesehatan Anda. Nah, seperti itu Kang ya. Jadi jangan mau sering itu klien expert tolong dilihat darah saya ada apa. Iya, masuk orang yang biru, hijau, kuning.
Ya. Iya. Langi kali. Biru. Darah biru Ada dong. yang abu juga. Karena kalau pas itu beberapa menit kemudian itu Betul. memang dia berubah gitu. Intinya minyak itu akan lari ke atas, airnya di bawah. Pernah nggak ibu buat santan? Iya. Buat santan dulu di kampung, Iya. diparut, diinjek-injek, habis itu dipisahkan santannya, dicampur air, besoknya apa? Minyaknya semua lari ke atas kan? Sama seperti darah. Jika dia mengandung lemak tinggi, orangnya suka gorengan, suka nasi padang, suka apalagi pokoknya yang bersantan berlemak-lemak, itu gambaran darahnya nanti ada di sini. Iya. Di situ. Yang warna abu-abu juga ada. Warna abu-abu, warna kuning. Ungu. Sekolah saya nggak di kok. Hah? Oke. Sekolah saya mah. Seperti itu ya. Jadi kemudian darah ini ada yang mengatakan jangan dibuang sembarangan, nanti jadi makanan jin. Iya, dan gitu. Ini Saya juga lagi di pas begitu. ini menyelisihi hadis Nabi. Jin itu nggak makan darah. Katanya kadang ada yang nyaranin ke ini juga ke saya kalau lagi pasu kita terus baca sholawat terus katanya ini ada hujinnya gitu lagi ini. Kadang saya ikutin, kadang yang enggak. Ya. Terus baca sholawat terus. Jin itu nggak makan darah, Bu. Bapak ya. Jin nggak makan darah. Jin itu dalam sebuah riwayat pulang. Pernah ada yang diruqyah, habis diruqyah diajak makan. Pas dia makan kambuh lagi. Dikasih ayam apa dagingnya dibuang semua, baru tulangnya dimut-mut, baru ketahuan. Gitu. Oh. Baru pulang. Tulangnya. Ustaz nanya, mau lihat masalah rukiah. Kemarin pas waktu ngadapin kasus di Bekasi, mahasiswa itu ada yang ketika diambil darahnya langsung reaksi. Apakah ada kaitannya dengan non medis itu satu? Ya. Ya. Satu dulu deh nanti nyusul. Baik. Kebanyakan. Jadi memang dalam sebuah hadis yang sahih, setan itu mengalir bersama dengan aliran darah kita, masuk di sini. Saya juga pernah pas di Tanjung Priok, Kasbut, langsung reaksi. Di sini juga di perumahan Grial Santosa ngamuk pas di Kasbut. Cabut jauhnya, lanjutkan dengan ruqyah. Seperti itu karena terganggu keluar dia. Dan saya baca di kitab Al-Fasdu bahwa memang orang-orang Timur Tengah, orang Arab biasa menggabungkan dengan ruqyah dan fasdu. Ukhruj ya Allah, keluar melalui titik fasdu. Keluar lewat darah, semua keluar, boleh. Nah, makanya juga terkadang ada yang dibekam langsung reaksi, karena memang setan itu mengalir pada aliran darah. Jadi ada kaitannya tempatnya. Tapi bukan makanannya kan? Bukan makanan. Habis, Bu. Enggak kan kalau kita darah mesti ada tisu ya. Kebuang sama sampah. Iya. Itu belum sempat dibakar ini udah mah. Kalau makanan darah setan itu adanya di film. Apa itu yang dulu film tahun 90-an begini? Hampir. Hampir ya. Terus serang di leher, kemudian darahnya dihisap. Dracula. Itu film. Iya. Yang kedua ya, ketika saya mau dari Facebook, usia di atas 50, di kaki sudah praktekkan seperti itu. Tusuk dia ketusuk cuman awak itu. Kenasnya apa itu? Keras sekali. Memang keras. Keras jempol kali jempol Enggak boleh. Alat. Tapi tidak biasa. Iya. Tidak bisa ditusuk. Bagaimana? Bismillah ya. Pertama, memang SOP fasdu itu pertama harus berdoa kita. Jangan lupa menyebut nama Allah. Kan terkadang kita akan menemukan klien kita itu punya ilmu kebal. Itu baru nyambung. Jadi ada setannya ya. Dia punya ilmu setan. Ketika kita langsung main tusuk, dia masih ada setannya. Dia jarum biasa nggak masuk. Tapi jangan lupa kita Bismillah. Alhamdulillah Bismillah udah terus. Nah kemudian yang kedua, alot banget. Terkadang memang karena petani atau dia pemain bola atau memang dia suka pakai sepatu jadi ada baal di sini dan seterusnya. Terus ibu tidak menggunakan Terumo Agani atau merek Terumo atau kan ada jarum yang Mereknya apa? ada jarum yang tumpul. Mereknya ibu merek apa?
Kerumuk itu loh. Warna biru. Terumo. Warna biru itu tumpul. Tumpul yang rumah, suka coklat juga. Cari yang warna pink. Suka coklat itu juga. Yang tajam itu diantaranya terumo. Warna pink, yang pinknya nyala itu bagus banget. Awal-awal kita memulai fasdu itulah yang paling andalan, tapi sekarang pas pandemi itu susah banget, kecuali online mungkin ada 1-2. Atau yang ini minimalnya nih, Agani ya. Iya. Terumo Agani itu bagus. Ini 18. Ini paling kacau. Saya belinya di Malaysia dapat nih. Malaysia. Iya. Mungkin ada KW kali kan. Ya. Iya. Iya, saya juga tumpul. Jadi merek mempengaruhi. Saya biasa menggunakan itu tumpul banget, Bu. Dan ketika saya tidak menggunakan terumo, saya tidak berani fasdu kepala, nggak berani fasdu lidah, nggak berani fasdu leher, nggak mempan. Jadi vena itu kan lentur. Ketika ditusuk, jarum nggak bisa nembus. Jadi vena itu lari ke sini. Ya. Kalau jarumnya nggak tajam, nggak bakal berhasil di titik-titik yang susah. Itu nanti minta difotoin ya, Pak ya. Yang Boleh. ori yang seperti apa, jadi kita tidak akan. Semuanya sih ori ya. Ini Semuanya sih ori. Cuma memang ada yang tajam banget, ada yang biasa-biasa kualitasnya. Kisah harga berapa yang kalau kecil. yang Biasa yang seperti ini itu 90.000 sampai 100.000. Yang seperti warna biru itu 40.000, 35.000. Jauh kan ya? Paro-paro ya. Ada 45. Kalau yang terumo Agani rata-rata biasa 75.000. Ada yang jual 90.000. Bahkan ada yang jual 5 biji 50.000. Iya. Standar yang bagus ya, jarum. Jarum yang standar yang bagus ya. Itu terumo. Jarum. Terumo doang bang, nggak pakai Agani. Iya, terumo aja, warna pink. Terus ini di bawahnya terumo Agani itu di bawahnya terumo yang terumo saja ya. Ini sedikit lebih tajam. Terus di bawahnya ini tumpul, di bawahnya lagi tumpul lagi. Jadi itu Bu ya, bisa karena jarum ibu kurang bagus. terima kasih udah terjawab nih. Oke. Makanya dibicara-bicara Baik. Bapak-bapak dulu ya. Sebaiknya yang punya sindrom panas ya. Dari mana kita tahunya pelayan sindrom panas? Ya, baik, sindrom panas itu ciri-cirinya memang umumnya ya. Umumnya sindrom panas boleh dikasih. Tapi tetap kita pada patokan kita ya. Tensinya harus normal. Kemudian lihat kelopak mata Tinggi boleh? Boleh. merah, Boleh. Yang cerah boleh. Kemudian lidahnya pun juga ujung lidahnya merah cerah ya. Kemudian telapak tangan kita juga lihatnya merah ya, enggak pucet. Kebalikannya saja. Kemudian kita denyut nadi. Denyut nadi untuk laki-laki dalam 1 menitnya itu kalau misalkan 70 sampai 80. itu masalah angin. Kalau untuk perempuan Ada semua. 60. Ada putihnya. Kalau laki-laki 60-50 itu bisa jadi dia simpang dingin. Kecuali misalkan di lama. Kemudian dari sisi ekspresi bibirnya bisa dilihat juga. Puncak. Dari sisi ekspresi intonasi suaranya beda kan ketika dia datang. Coba terapis ya. Bapak jadi saya pasien. Nama Bapak siapa? Supriyono. Supriyono saya udah kenal. Misalnya saya udah kenal ya WA. Assalamualaikum Pak Supriyono. Alhamdulillah. Ini Pak, saya ini tensinya selalu tinggi dan sering pusing. Suaranya tinggi. Oke, itu orang Oke, Pak. Terus yang pertama. Assalamualaikum Pak.
Jadi lemah, gerakannya lemah, suaranya lemah. Itu belum kita cek, itu sudah bisa melihat dia, oh ini sindromnya panas. Belum lagi nanti ada yang tingkat sudah mendalami dari sisi kesukaan warnanya. Dia suka warna apa orang ini? Contoh, orang itu suka menyala-nyala merah kayak ini. Baru-baru biasanya hitam. Ya. Dia, Aca. iya. Ketemu saya Dia hitam suka kan? itu yang menyala-nyala ya, warnanya apa ini semua, suaranya tinggi, gerakannya dia orangnya dominan dan Oh, seterusnya. berarti warna ngaruh ke jiwanya. Biasanya. Oh, saya sukanya warna biru sebenarnya. Tapi saat ini Ya. Karena adanya ini yang bersih. Biasa dari sisi Kalau warna. masalah secara kesehatan suka warna biru, berarti apa itu? Bagus sih Bu, pasti Gamanya. Apa? Apa Cak? Jadi seperti itu ya, dari sisi warna, ekspresi wajahnya, Bapak cek warnanya, kulitnya, terusnya, telapak tangannya, ya. Pegang, ketika salaman pun juga berasa. Ketika dia datang lemah, Ada yang adem, ada yang hangat. Ya. itu berasa hangatnya. Iya. Basah ada yang basah. Iya. Kadang yang basah itu ada Ada keringetan ada. karena ada kelemahan pada jantung, tinggal kita tanya lagi dia sering basah tangan. Iya. Seperti itu. Nah, ya. Untuk pasdu, apakah ada perbedaan fungsinya di tangan dengan di kaki? Oke. Kita lihat di tangan ya. Untuk titik basilik vein itu bagian dalam. Basilik vein bermanfaat untuk keluhan pada tenggorokan, leher, dada dan perut. Bermanfaat untuk tumor dan limpa, bermanfaat bagian panggul bawah lutut, panggul dan bawah lutut. Di sini yang makanya orang yang suka berat di sini, lehernya, pundaknya, seterusnya, ambillah di bagian sini. Basilik. Ya. Kemudian untuk bagian kaki, ya, ini kita ambil yang titik besar, yang yaitu warid airku an-nasa, yaitu titik untuk bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri punggung, ya, dan pinggang, varises dan penyakit kaki gajah. Ini nih, bagian sini. Ini yang biasa di titik paling besar yang ini. Adapun di sini yang bagian depan, ini bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri punggung, pinggang sakit dan penyakit kaki gajah. Ya, ini sama ke sini. Kemudian bisa juga mengobati saraf kejepit. Ini sama karena jalur besarnya ke sini ke bawah sama. Artinya kalau nggak bisa menemukan di sini bisa pindah ke bawah, nggak ketemu di bawah bisa pindah ke atas sini. Nah, sama ya. Kaki gajah, varises, gout atau asam urat, gout, asam urat. Nah kemarin itu yang anak share videonya, ibu lihat nggak yang saya pas di maghrib? Iya. Itu Ustadz, ya, Ustadz kemudian pondok di Bogor, bengkak banget, udah 3 bulan. Jalannya udah gini. Pas dulu bagian sini, kemudian di bagian sini. Titik. Ya. Karena di sini nggak keluar darah, karena udah bengkak banget. Sambilnya di sini, biinilah setelah keluar darah selesai, nggak nunggu lama, langsung enakan jalan napaknya. Pernah juga saya di Kalimantan, bapak-bapak di Bogor bolak-balik ke rumah sakit karena asam uratnya luar biasa, keluhannya luar biasa, disentuh sarung aja teriak-teriak. Sakitnya ibu, jangan sampai kena asam urat pak. Mau dibilang ini angin, kena angin, teriak-teriak, angin aja kan teriak-teriak. Udah parah ya. Ya parah banget. Saya pas dulu, dia heran dan saya dianggap memiliki mantra. Ya. Saya yakin Pak Ustadz ini tidak hanya mengeluarkan darah,
Saya yakin ada yang dibaca-baca orang-orang Sulawesi Selatan juga sama dengan saya. Jadi saya bilang saya hanya membaca doa Pak Bismillah, hanya Allah berikan kesembuhan. Akhirnya apa? Dia perintahkan ke keluarganya, potongkan ayam buat Pak Ustadz. Kata teman, kenapa nggak bilang Pak Ustadz potongkan sapi? Ya, dia jalan mondar-mandir heran. Kita pun semua keluarganya saya sudah sehat. Terus akhirnya saya pasbuk keliling di kota Bontang, Kalimantan Timur, penyebab bapak ini. Terheran-heran, sembuh. Allah beri kesembuhan yang terus. Kemudian bahunya, dia nggak bisa ngangkat, udah bertahun, udah sekitar 2 tahun. Saya bacain ayat ruqyah, ditotok, langsung bisa ngangkat tangannya. Ternyata apa? Gejalanya munculnya setelah dia membunuh orang. Jadi ceritanya, dia waktu itu juragan tambak udang, dirampok oleh 6 orang. Dia berhasil membunuh 2 orang, yang 4-nya kabur. Nah, dari sejak kejadian itu dia nggak bisa ngangkat tangan. Saya hanya membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, totok, langsung sembuh dengan izin Allah. Jadi kayaknya ada setannya di situ. Jadi terapi kita padukan dengan yang lain. Tidak hanya pasbu, tidak baca Al-Fatihah, sama ayat kursi ya. Itu. Oke. Ayo. Cek gusan yuk. Orang gemuk, pembuluh darah kita sudah pasang torniket, pembuluh darah sudah pasang rata. Kemarin besok tidak berhasil. Itu gimana sih? Baik Ibu, Pak, perhatikan. Sudah tusuk berkali-kali, nggak keluar darah, jangan dipaksakan. Cukup, batasnya 3 kali saja. Batasnya 3 kali, nggak keluar darah, sudah minta maaf. Mohon maaf, Bapak belum bisa pasdu karena ini sudah kita tusuk, belum keluar darahnya. Boleh Bapak datang ke sini lagi, mungkin sepekan akan datang. Kalau Bapak masih siap, datang aja lagi ke sini. Dan usahakan dalam seminggu ada jalan pagi tiap hari, karena kadang dia kurang olahraga, benangnya tersembunyi banget, kurang bergerak, seterusnya. Jangan paksakan, kecuali seperti saya memfasdu ulama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ulama di Mekah Madinah. Kecuali orang seperti dia, ini lancar. Saya bagi-bagi biasanya, misalnya berat badan 65 atau 80, mau dia fasdu semua, bagi di sini mungkin 100, di sini mungkin 50 cc, di kaki sebelah mungkin 50 cc. Nah, ketika kaki kanan tusuk nggak keluar, tusuk 2 kali, mohon maaf Syekh. Oke, bahasa Arab mana Syekh? Kelas ada kurang lah ya. Kapan? Apanya? Kira-kira aja. Tergantung orangnya, kan nanti dibagi apa namanya, kan tensinya berapa itu kan. Tensinya berapa, misalkan 130, kita itu dan satu lagi, nah itu patik sama kayak pas dulu. jadi kecuali menemukan orang seperti ini, boleh tusuk aja lagi. Iya, sama kita itu mana? Nah, patik namanya. Mau buat yang baru belajar mah. Yang baru belajar saya nggak mau. Saya nggak mau sama yang baru belajar. Kalau kamu kalau ini mah bukan anak tangan. Iya, lu tusuk aja. Kalau itu udah tusuk 4 kali, kholas ya, sudah. Itu enggak apa-apa. Sudahlah kalau begitu, kalau memang Allah sudah mentakdirkan, yang penting kita sudah ikhtiar, karena yang mengeluarkan darah itu bukan jarum, tapi Allah. Iya, benar. Lihat. Dan yang lebih menegangkan lagi, membuat saya hampir menangis, apa kata dia? Mudah-mudahan di setiap tusukan itu Allah ampun dosa-dosa saya. Amin. Enak banget tuh. Kata dia. Amplopnya udah gede itu. Ada dengarnya semua ya. Kata Ustadz yang mendamping, ya Syekh, itu sakit Syekh, jarumnya gede banget Syekh. Gak ada apa-apanya jarum itu. Belum panah ya, belum tombak, pedang,
yang mengenai Nabi SAW Iya, sampai benar. giginya, Iya. kemudian bagaimana sabetan pedang di pundak Nabi. Jarum nggak dapat kecil. Itu mah perang kan. Beda lagi kan ini. Itu bukan pengobatan itu mah. Nah, kecuali orang seperti itu boleh Bapak tusuk lagi. Tapi orang yang maksimal 3 kali udah cukup. Sambil bergetar. Kemudian trik yang kedua, pindah ke tempat yang lain. Pindah ke tangan, Iya. pindah ke sini, kiri kanan, ke lengan, apa nih? Punggung tangan, pindah ke kepala, atau di bawah lidah. Nanti kita praktek di bawah lidah ya. Nanti ibu praktek, nanti damping oleh Bu Eka, Mulis dan seterusnya. Bagi yang belum pernah, coba praktek pada bawah lidah ya. Nah. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kupas tuntas nih ya materinya, karena praktek itu mudah. Emang di sini kelihatan nggak? Lidah, ada pembuluhnya kelihatan. Ada. Ini buat praktek itu yang bawa lidah. Biar nggak bawel ya. Estimen nih mamanya. Oke. Kemudian trik apa namanya supaya klien kita itu mau balik lagi. Pertama, memang penampilan sebagai terapis itu dijaga. Saya pernah masa dia pakai sarung, terus bau badannya luar biasa, ya. Coba ibu meskipun dilarang pakai parfum keluar rumah, tapi tetap menjaga jangan sampai bau. Ya, sesama ibu-ibu tahu lah kita bapak-bapak dulu ya. Jadi usahakan selalu ada parfum. Kenapa saya bawa? Karena memang parfum ini sunnah Nabi, pengobatan juga. Bahkan kata Ibnu Qayyim, makanannya ruh. Semakin sering kita memakai parfum, akan ada semangat terus. Makanya dianjurkan terus selalu menggunakan parfum. Saya awal-awal belajar Yumeho, awal-awal munculnya Yumeho dulu tahun 2013. Akhirnya di setiap ada tulisan terapi Yumeho, saya singgah untuk perbandingan. Nah, suatu saat saya masuk, terus keluar orangnya, bau badannya luar biasa. Ya, hanya saya pura-pura aja lihat brosurnya. Padahal saya pengen nyobain, maksudnya buat perbandingan ilmu kan, gerakan-gerakan supaya merojaah lagi, mengulang. Nggak jadi, karena luar biasa bau badannya, mengganggu. Orang Korea, orang Jepang kan bau-bau kan. Tahu. Kan udah ketemu. Seperti itu. Jaga ya, badannya dijaga. Pekerja pabrik dulu. Bapak Ibu, Bapak usahakan belilah parfum yang terbaik, khususnya yang non alkohol lah ya. Boleh. Iya, orang Korea benar bau. Tuh. Alkohol, non alkohol. Usahakan lihat kalau punya tas terapi bapak-bapak pakai ini loh, minimal ya. Contoh aja, contoh bukan pamer ya. Minimal ini. Apa ini? Rexona. Rexona khususnya bunyinya mengurangi lah bau badan itu. Bau kemenyan. Sampai kita basdu menghadap mulut sudah tadi makan jengkol. Terus kita pijat, ya. Terus kita pijat begini. Kerangnya sih bunyi tapi ini hembusannya. Khawatirnya kelayangannya bukan karena melihat darah. Ini mau bawa koyak itu. Itu mau pakai koyak mak. Ada. Dijaga. Nah, Jadi tadi yang dicolek-colek semua Ustaz pakai minyak wangi yang mikir itu loh. Kurang sedap baunya enggak. baik. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk menentukan pena, kan tinggal kapan ada yang dapat yang gede, ada yang kecil. Jadi menentukan jarum itu apa dicoba dulu yang gede,
Garu. misalkan nggak keluar kan, pindah tempat, langsung pakai yang kecil atau kita punya filling nih. Wah ini kecil venanya, saya harus pakai jam sekian. Atau seperti apa yang efektif biar pasien ayam nggak kapok masuknya. Pertama memang cari yang besar, diraba mana yang besar, Ya, betul. mana yang besar selalu ditambahkan. Karena kita apalagi setelah membawa jauh lebih kompleks. Kemudian setelah diraba nggak ketemu, kita pindah ke tempat lain. Habis itu jika memang ibu punya jarum dan hanya menemukan vena yang kecil nggak ada yang besar, udah gunakanlah jarum yang kecil. Seperti itu alternatif terakhir sebenarnya, karena abdolnya itu menggunakan jarum ini. Karena kalau jarum lebih kecil dari ini dia nggak ngalir biasanya. Itu untuk mengobati pasien juga. Alhamdulillah saya udah divaksin meskipun nggak terlalu banyak keluar darah. Oh iya, berarti itu nggak perlu banyak, yang penting keluar aja ya. Habis itu dibekam. Anjurkan untuk bekam kalau menggunakan jarum kecil karena jarumnya juga darahnya keluar sedikit, bekam lagi. Pundak kiri kanan, dan ingat bekam yang terbaik adalah bekam yang pernah Nabi lakukan, bukan bekam seluruh badan. Ya, sebaik-baik contoh kalau Nabi kita lihat, Nabi kita ketika pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar, ada wanita Yahudi yang sakit hati kepada Nabi kita. Akhirnya wanita Yahudi tersebut menanya kepada Nabi kita, apa makanan kesukaan Nabi kalian? Kata para sahabat, masakan kambing. Akhirnya wanita Yahudi ini masaklah daging kambing, kemudian dagingnya dimasuki racun-racun yang berbahaya mematikan. Kemudian setelah ketika Rasulullah SAW makan, daging tersebut berbicara bahwa sesungguhnya aku telah dibubuhi racun oleh wanita Yahudi tersebut. Akhirnya Nabi segera minta dibekam di titik pundak kiri kanan. Sebagian tertolong, para sahabat ada yang meninggal. Nabi pun meninggal karena sebab pengaruh racun tersebut. Makanya Nabi kita juga mati syahid. Ya, dalam sebuah riwayat. Seperti itu ya. Nabi diracun, nggak minta dibekam seluruh badan, 2 titik tok, cukup. Padahal racun loh. Ketika Nabi juga ihram, pusing kepalanya. Nabi nggak minta bekam punggung semua, nggak. Cukup di tengah kepala, 1 titik tok. Mungkin. Udah selesai. Nah sekarang mindset kita di hijama itu merasa abdol kalau titiknya banyak sampai ke betis, sampai ke punggung penuh dan seterusnya. Ini berbahaya karena semakin banyak mengeluarkan plasma darah pada lapisan kulit itu berbahaya, melemahkan. Karena plasma darah itu pada lapisan kulit tertentu itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makanya itu yang disoroti oleh dunia kesehatan. Itu kebanyakan klien datang karena dia udah misalnya bekam ke orang biasa ketika seperti itu, ketika kita lakukan bekam itu kadang dia kok cuma segini, masih sakit di sini, ini di sini. Jadi orang udah tua. pentingnya ada komunikasi terlebih dahulu. Makanya SOP bekam itu menyampaikan keutamaan bekam, sunnah apa, waktu-waktu bekam, kemudian menceritakan bagaimana Nabi dibekam, titiknya berapa Nabi dibekam. Bu, Pak mau mengikuti Nabi atau mengikuti terapi sana? Gitu. Oh ya, saya ngikutin Nabi saja, cukup titik itu. Dengan yakin, dari situlah keberkahannya karena niat mengikuti Nabi-nya itu loh yang bernilai di sisi Allah. Ya, makanya khilaf para ulama. Ini ada khilaf. Bekam ini apakah tibun nabawi atau bukan? Nabawi. Nah, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bekam itu bukan tibun nabawi, tapi itu hanya sebatas pengobatan saja. Tetapi kata para ulama, kalau berbekam diniatkan untuk menjaga kesehatan, bisa beribadah kepada Allah, maka bekamnya bernilai ibadah. Sama dengan fasdu, jika diniatkan supaya bisa sehat, bisa sholat dengan khusyuk, bisa kuat menegakkan punggung mencari nafkah, maka fasdunya bernilai ibadah. Sama dengan makan, kita makan pisang dengan niat pengen kenyang, cuma niatnya segitu saja, tidak bernilai ibadah. Makan pisang niat untuk supaya sehat, bisa beribadah, niatnya bernilai, makan pisangnya bernilai ibadah.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, seperti itu. Jadi niatnya di sini yang harus diluruskan, komunikasinya, niatnya luruskan. Pak, niatnya ke sini berobat bekamnya. Jelaskan kisah bekam. Mamaratu bi malaikatan mi'raj minal malaikati illa qalu murud mataka bil hijamah. Tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku mi'raj ke langit, melainkan malaikat berkata, "Ya Muhammad, murud mataka bil hijamah." Perintahkan umatmu untuk berbekam. Nah, bekam di sini termasuk fasdu di dalamnya. Nah, itu lanjutlah fasdu lagi nanti pekan depan. Fasdu mengeluarkan darah kotor bagian dalam. Kata Ibnu Qayyim, darah fasdu ini tidak bisa keluar dengan metode bekam. Iya. Nah, darah bekam tidak bisa keluar dengan metode fasdu. Jadi harus di kolaborasikan. Jadi bantahan kepada mengatakan cukup bekam saja, nggak usah fasdu. Atau ada yang mengatakan cukup fasdu saja, nggak usah bekam. Misalnya, padahal harus dikolaborasikan. Bahkan para ulama fikih membahas, termasuk Syekh Albani dan ulama yang lainnya, hukum memfasdu atau bekam itu hukumnya sama ketika pada bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan batal yang bekam dan membekam. Sebagian ulama mengatakan nggak batal karena Nabi pernah berbekam ketika belum berpuasa. Nah, akhirnya kesimpulannya nggak boleh fasdu atau bekam ketika sedang berpuasa wajib Ramadan karena dikhawatirkan ia lemah dan membatalkan puasanya gara-gara terapi fasdu atau bekam. Seperti itu, ya. Artinya apa? Bahwa para ulama itu sudah membahas pengobatan fasdu dan bekam. Dan sini posisinya seperti ini, fasdu bekam nggak bisa dipisahkan. Secara hukum sama, secara pengeluaran darah kotor sama. Nah, barakallahu fikum. Semangat semua? Semangat. Baik. Ada lagi Ustaz, permasalahan antara konsep tambahin dikit ya, konsep herbalis sama konsep terapis. Kenapa? Konsep herbalis sama konsep terapis dasar. Iya. Konsep herbalis ya dengan metode terapis dasar, bahwa herbalis itu jadi lebih menjaga stamina. Adapun ini mengeluarkan kotoran, ya kata Ibnu Qayyim gitu. Jadi tidak mengkonsumsi semua yang berbahaya. Yang kedua menjaga stamina, masuk di sini juga herbalnya dikuatkan, ya. Kemudian mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh termasuk fasdu, itu mengeluarkan dia. Herbalisnya bisa memperlancar, bisa membuang melalui urin, feses dan seterusnya, menguatkan organ-organ dalam, ya, dengan herbalnya. Kemudian kotoran-kotorannya dibuang dengan metode ini. Pelajaran kita pelajari seperti itu. Ada yang konsep herbalis itu kan di antaranya jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan, itu gimana? Ya, jadikan makanan sebagai obat, obat sebagai makanan, itu nanti antum aja yang jawab ya. Ya, nanti kita pembahasannya ada pelatihan herbal ya. Itu bukan ranah saya. Nanti kita kembalikan kepada ahlinya. Jadi saya fokus pada fasdu saja dulu. Waktunya saya salah jawab. Konsep menjadikan makanan sebagai obat itu nanti luas pembahasannya, ya. Gitu dulu Kang ya. Ini masalahnya buang membuang ini bahasanya. Oke. Nusuk. Ya kalau kalian keluar ngapain masukin doang? Ya, untuk diabetes asalnya boleh difasdu, tapi kalau dia HB-nya rendah nggak Iya boleh. ada ya, ada yang rendah ya. Orang yang HB-nya rendah, ciri-cirinya itu lemas, pucat, kita cek ini pengen. Ya meskipun dia tensinya normal, HB-nya rendah nggak boleh. Nanti dia Tapi saya sudah masdu orang yang darah rendah. Dan itu awalnya karena orang datang stroke, kaku semua kan. Oh iya. Kaku semua. Awalnya saya nggak tahu kalau dia itu ada riwayat HB-nya rendah, kemudian darahnya rendah. Yang datang
datang ke saya tuh kalau keadaan tangannya kecil sebelah, kaku banget. Saya gebukin rotan, saya akupuntur, saya pasdu keluar. Langsung tangannya bisa gini-gini, langsung saya keplek. Dalam nyata 10 menit. Ya udah selesai, lagi ngobrol-ngobrol, anaknya ngeluarin check up dari dokter. Ya. Kasihin ke saya baca ternyata riwayatnya itu lambung yang parah, ginjal yang parah, kolesterol, dan itu darah rendah. Kata saya, wah ini rezeki ibu nih. Coba kalau ngeluarin ini duluan. Dia berat badannya berapa? Kira-kira. Ya normal-normal aja, paling segede ibu ini. Biasa aja. Enggak gede. Cuma mindset saya, lagi saya belajar pasdu ini, kata guru saya, yang kaku-kaku di pasdu langsung lemas. Itu aja yang mindset saya. Jadi biar saya nggak ada pikiran lain-lain, ya udah, gebukin rotan, gebukin pasdu aja udah. Langsung bisa gini. Itu aja ngomong Namanya pentingnya pijat ya. Jadi pentingnya pijat itu memanaskan. Yang lemah bisa jadi energi chi-nya naik, dipijat dulu. Makanya jangan langsung pasdu. Jadi pakai rotan dulu, relaksasinya pakai rotan. Digebuk dulu pakai rotan, Iya. pakai jari, Udah pakai rotan saya akupuntur tuh. dulu. Jadi pokoknya jangan pelit memberikan combine terapi yang lain. Iya, saya ya ujung-ujungnya jadi waduh, ini darah rendah saya pasdu. Treatment dulu, itu nanti di pasdu. Banyak. Sama seperti bekam. Jadi karena pengobatan ini mendinginkan, jadi panasin dulu, gigitin dulu. Setelah dia relax, udah panas, keluarkan darah. Bisa seperti itu. Maaf, ini senjata pasdu ya, yang pernah saya lihat dan tahu, itu timbangan sama tensi ya. Jadi saya pernah tanya, kalau 60 kg berapa cc, 70 berapa cc, 80 dan 100 berapa cc, itu kan patokan normalnya ya. Jadi kan memang kita melihatnya kan memang kondisinya normal ya. Kalau nggak normal kan tuh artinya kecualian, tidak normal ya. Itu ada nggak dari Ustaz? Ini di modulnya Kita semua. ya.